Sahabat Wasi Sabda yang terkasih, bangsa kita baru saja selesai merayakan pesta demokrasi untuk memilih para pemimpin kepala daerah, baik gubernur, wali kota maupun bupati di seluruh Indonesia. Walaupun di beberapa tempat hasil pemilihan para pemimpin daerah belum final, namun kita sudah bisa melihat beberapa hasil yang telah usai. Secara khusus, Wasi Sabda pada kesempatan ini mencoba melirik pada hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 37 provinsi di Indonesia. Menarik, ternyata ada sejumlah tokoh yang beragama Katolik yang berhasil meraih kemenangan dan menduduki jabatan gubernur dan wakil gubernur. Paling tidak ada 5 gubernur dan wakil gubernur yang beragama Katolik. Nah, siapakah mereka itu? Pertama, Emmanuel Melquiades Lakalena. Emmanuel Melquiades Lakalena atau yang biasa disebut dengan Melki Lakalena berhasil memenangkan kontestasi politik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ia meraih suara 37,65% dan berhak menduduki jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029. Melki Lakalena lahir di Kupang pada tahun 1976. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dari sekolah Katolik hingga Universitas Katolik Sanata Dharma Yogyakarta. Sebelumnya, Melki melanglang buana di dunia politik dan menjabat sebagai anggota DPR RI. Ia dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat, terutama di wilayah Timur Raya dan Sumbawa. Kedua, Apollo Savanpo. Putra asli Asmat ini memenangkan kontestasi politik di Provinsi Papua Selatan. Mantan Rektor Universitas Cendrawasih ini berhasil meraih 51% suara dan mengalahkan 3 paslon lainnya untuk menjadi Gubernur Papua Selatan. Apollo Savanpo lahir pada tanggal 24 April 1975. Dia adalah seorang akademisi dan birokrat Indonesia yang pernah menjabat sebagai penjabat Gubernur Papua Selatan sejak 11 November 2022. Sebelumnya, ia pernah mengemban tanggung jawab sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang pemerintahan dan menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan definitif sejak 10 November 2023. Ketiga, Krisantus Kurniawan. Krisantus Kurniawan maju dalam kontestasi politik di Kalimantan Barat sebagai wakil gubernur. Ia berpasangan dengan Rian Orsan dan meraih suara sebesar 52,36%. Ia merupakan putra asli Keuskupan Sintang yang telah lama dikenal sebagai figur yang peduli terhadap masalah sosial dan pembangunan di daerahnya. Krisantus Kurniawan lahir 3 Juni 1969 dan dia seorang politikus yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sanggau, DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan DPR RI. Keempat, Aloysius Kiai. Aloysius Kiai maju menjadi wakil gubernur Papua Tengah berpasangan dengan Willem Mandik. Mereka memperoleh suara 49,9%. Aloysius Kiai terpilih sebagai wakil gubernur Papua Tengah. Aloysius Kiai yang berlatar belakang sebagai dokter lahir pada tahun 1972. Aloysius berasal dari Keuskupan Timika dan putra asli dari suku Me. Kelima, Paskalis Imadawa. Paskalis Imadawa merupakan wakil gubernur Papua Selatan yang berpasangan dengan Apollo Savanpo. Ia berasal dari Keuskupan Agung Merauke dan lulusan SMA Katolik Santo Yohanes 23 Merauke. Paskalis menjadi simbol harapan bagi umat Katolik di Papua Selatan, provinsi yang memiliki populasi Katolik yang cukup besar, sekitar 50% dari total penduduk. Bersama dengan Apollo Savanpo, Paskalis siap membawa perubahan positif untuk Papua Selatan. Nah, sahabat Wasi Sabda yang terkasih, marilah kita mendoakan para pemimpin daerah ini agar menjadi pemimpin yang selalu berpegang pada nilai-nilai Kristiani
yang mengedepankan semangat Kristus sendiri sebagai seorang pemimpin dan pelayan untuk membangun kesejahteraan bersama, bonum commune. Mereka dipilih oleh rakyat untuk menjadi pelayan yang sungguh memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi warganya. Tuhan memberkati dan Ave Maria.